Hai, ketemu lagi sama aku di Baca Tarot. Episode hari ini aku akan fun reading atau reading seru-seruan lagi. Temanya adalah apa sih yang dia rahasiakan dari kamu. Dan ini bisa siapa aja ya, bisa mantan lagi, bisa teman, bisa pacar, atau bahkan keluarga. Dan fokuskan orang yang ingin kamu tanyakan ya. Dari pilihan kartu ini ada pile 1, pile 2, pile 3. Cukup rasakan mana yang energinya paling menarik di antara kalian. Aku saranin sih pilih 1, tapi kalau mau pilih semuanya pun boleh ya, siapa tahu ada sambungan lain kan. Kalau kalian butuh meditasi, butuh waktu untuk memilih, kalian bisa pause dulu videonya. Kalau udah, aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya semua supaya kalian gak ketinggalan video-video aku seterusnya, bahkan sebelumnya juga. Oh iya, dan ini merupakan fun reading ya. Aku ingetin sekali lagi, ini fun reading dan belum tentu cocok ke semua orang atau resonate sama kamu. Kalau misalnya kalian resonate, kalian bisa komen atau kasih emoji ketawa gitu. Tapi kalau nggak resonate ya udah komen aja, nggak apa-apa, asalkan yang sopan aja komennya. Dah, kalau udah milih aku singkirkan dulu, aku geser dulu file nomor 2 dan file nomor 3. Fokuskan apa yang ingin kamu tanyakan ke sosok itu yang ingin kamu tanyakan ya. Apa yang dia rahasiakan dari kamu. Oh, selling out dan children. Aku sih nggak tahu ini hubungannya apa, tapi yang aku lihat ada sesuatu yang dia rahasiakan, yaitu kayaknya sih dia sedang mengalami tekanan batin sih. Yang aku lihat bisa dari keluarganya atau dari hal lain. Intinya dia merasa kecewa, merasa tersakiti. Dalamnya babak belur walaupun luarnya baik-baik aja. Lalu ada children di sini, yang aku lihat dia bukan punya anak, tapi lebih ke apa ya? Dia ingin kembali ke masa itu tapi dia nggak bisa. Karena itu pas dia sama kamu, dia merahasiakan bahwa sisi anak-anaknya sebenarnya terluka dan dia pingin kembali ke masa itu. Lalu ada lagi kah yang akan dia rahasiakan? Nah, kamu lihatnya orang ini apa ya? Orang ini selalu merasa baik-baik saja, padahal dalam hatinya dia itu rapuh. Dan dia juga seperti anak-anak tapi versi terlukanya. Anak-anak yang ya mohon maaf kurang perhatian atau gimana. Jadi jangan terlalu percaya orang yang bilang I'm okay. Ada strength. Ada King of Imps, King of Wands ya, kalau di tarot tradisional. Oi, jatuh banyak amat. Ada Ace of Pumpkins. Ada Five of Cups, Five of Cups ya. Kalau di tradisional, Ace of Pumpkins itu Pentacles. Ada The Chariot. Oke, kita langsung mulai saja ya pembacaannya. Di depanmu dia sosok yang terlihat kuat dan nggak pantang menyerah sih. Pokoknya dia terlihat seperti wah, gagah banget di mata kamu. Seakan-akan ya udah santai aja terhadap masalah-masalah hidup yang dia hadapi. Tapi sebenarnya dia butuh seseorang ada di sampingnya terus. Maksudnya untuk apa ya? Untuk menyemangati dia
pokoknya selalu ada di sisinya lah untuk support dia secara emosional. Dia nggak butuh solusi, tapi dia hanya butuh dukungan. Lalu di depanmu dia juga terlihat royal, terus apa yang kamu mau dia usahakan berikan, tapi di dalamnya dia merahasiakan bahwa sebenarnya keuangan dia pun tidak baik-baik saja. Kasihan sih, tidak baik-baik saja. Dia juga sebenarnya sedang mengalami kekecewaan, entah dari pekerjaan atau dari perasaan dia ke sosok lain yang dia sayang, mungkin keluarganya ya. Tapi dia nggak mau ngaku ke kamu. Pokoknya dia taunya kamu bahagia, itu udah cukup bagi dia. Dia sebenarnya nih merahasiakan ini dari kamu. Dia nggak mau kamu tuh kepikiran sama dia. Dia pengennya kamu tuh ya udahlah, nikmati aja lu hidup sama gua, lu nggak perlu tahu sifat gua yang asli tuh kayak gimana. Pokoknya yang lu tahu, lu udah terima beres, bahagia sama gua. Walaupun gue sebenarnya udah capek, gue pengen pergi dari dunia ini. Aduh, agak gimana ya pergi dari dunia ini. Intinya sih dia pengen meninggalkan orang-orang yang membuat dia nggak nyaman, tapi nggak untuk kamu. Dia masih tetap memperhatikan kamu. Ada di Chariot ya, sebentar saya turunin aja deh. Nah, intinya kesenggol, dia sebenarnya terluka. Inner child-nya pun terluka, sisi anak-anaknya, tapi dia nggak mau bilang. Dia pingin jadi sosok yang lebih kuat di mata orang lain. Itu ya kelihatan kuat lah, tapi dalam hatinya sebenarnya dia rapuh. Dia pingin ada yang selalu ada di sisi dia ya. Di sisi dalam artian tuh mendukung secara emosional aja, itu udah cukup bagi dia. Di mata orang lain dia juga royal, penyayang, tapi sebenarnya dia hanya mengusahakan saja walaupun keadaannya tidak baik-baik saja. Finansialnya pun begitu ya. Di mata orang tuh kelihatannya wah enak banget lu begini, banyak duit. Padahal sebenarnya dia pun pusing dengan keadaan finansialnya, tapi dia tidak tunjukkan. Pokoknya dia pingin memberi ke orang lain, walaupun baik, walaupun jahat. Pokoknya dia tetap memberi. Dia nggak mau memberikan balasan sih, mengharapkan balasan. Karena dia tahu dulunya dia juga susah. Dan dia sebenarnya tuh udah capek sih sama keadaan, tapi dia tahu kalau ada sosok yang dia cintai selalu ada di samping dia. Walaupun dia ingin pergi meninggalkan dunia, tapi dia tetap nggak jadi karena ada kamu yang selalu ada di sampingnya. Oke, kurasa itu dulu untuk PL nomor 1. Intinya dia terluka, tapi dia berpura-pura baik-baik saja. Kita lanjut ke PL nomor 2 ya. Hai pemilih PL nomor 2, apa sih yang dia rahasiakan dari kamu? Help from above dan masquerade. Oke, dia sebenarnya butuh pertolongan. Aku nggak tahu ini pertolongan apa ya, tapi yang jelas dia butuh bantuan. Hanya saja dia merahasiakannya dari kamu karena dunianya memaksa untuk dia bersandiwara. Maksudnya dalam artian bersandiwara ini bukan fake person ya, tapi lebih ke ngapain sih lu gitu aja dikeluhin, baper, cemen. Mungkin kayaknya dia dikata-katain gitu, jadi dia lebih memilih untuk memendam masalah. Oke, kita lihat lagi kenapa dia begitu, kenapa dia merahasiakan itu dari kamu. Ada Ace of Gods, lalu ada Ace of Imps, ada Two of Imps,
ada Page of Buds. Buds itu kelelawar yang kalau di tarot biasa, tarot Rider Waite itu dia Page of Sword ya. Terus ada Five of Buds. Oke. Kenapa dia begitu? Dia itu takut sebenarnya untuk curhat. Soalnya setiap kali dia curhat tuh selalu dilewatin aja ya, masa bodoh gitu orang-orang tuh. Tapi ketika orang curhat nih, dia malah suruh dengerin sampai mabok ya. Tapi giliran dia curhat, orang-orang pada nggak peduli, emang lu siapa gitu. Padahal dia butuh bantuan untuk mengurai masalahnya gitu, butuh bantuan untuk mengurai masalahnya. Tapi dia berpikir, orang-orang gak ada yang ngerti termasuk kamu. Makanya dia lebih memilih diem, pura-pura baik-baik saja dan terlihat seperti memakai topeng, padahal sebenarnya jiwanya terluka. Sayangnya dia terlalu egois untuk meminta bantuan orang lain. Sejatinya manusia itu gak ada yang bisa sendirian sih. Aku lihat di sini juga sebenarnya dia pengen cerita, tapi dia ya itu yang aku bilang, takut. Dia cerita takut, nanti takut malah tambah kepo. Dia masih belum percaya sih sama orang, termasuk sama kamu. Jadi sabar-sabarin aja hubungan sama orang seperti ini. Aku nggak tahu ini siapa, tapi yang pasti orang yang dekat sama kalian, sama kayak nomor 1. Cuman ya harus hati-hati juga sih, karena kalau kamu salah ngomong atau gimana, dia yang pergi duluan. Kayak memang harus jaga sikap sih sama dia, karena anaknya atau orangnya nih agak egois kalau memendam masalah. Mungkin karena keseringan dicurhatin tapi dicuekin, mau curhat tapi dicuekin. Sedangkan kalau orang curhat harus banget diladenin sama dia, jadi dia lebih memilih memendam masalah. Jadi ini ada Five of Buds ya. So intinya dia sebenarnya bukan fake person, tapi keadaan lah yang memaksa dia menjadi sosok yang bertopeng karena dianggap baperan. Kalau mau curhat dikit-dikit nggak boleh gitu. Jadi keluarga yang yang ini loh, dia nggak dibolehin mengutarakan pendapat, tapi giliran keluarga mengutarakan pendapat dia harus nurutin. Padahal dia juga pengen pendapatnya didengarkan gitu. Dan dia juga sebenarnya takut kalau misalnya ketika dia menyuarakan pendapat malah diserang banyak orang. Makanya dia lebih memilih diam dan merahasiakannya dari kamu. Padahal kalau kamu mau bantuin, dia sebenarnya ngerti, cuman dia lebih memilih udahlah, gue nggak usah ngerepotin, biarin aja orang itu penasaran sama gue gitu, dia bilang. Yang aku lihat sih sikapnya bikin orang penasaran. Memang ada masalah apa sih, kok nggak bilang. Nah, aku kira itu saja untuk memilih file nomor 2. Sekarang kita lanjut ke file nomor 3 ya. Hai pemilih file nomor 3, apa yang dia rahasiakan dari kamu? Hole in the Soul dan Rain. Hole in the Soul dan hujan jangan marah. Intinya dia jiwanya itu kosong sih, karena ada sesuatu yang membuat dia kayak gitu. Aku nggak tahu ini apa, tapi Rain di sini kalau dari gambar ya aku lihatnya dia ditekan seseorang sampai dia merasa kehilangan sebagian jiwanya. Ada kebimbangan, ada lubang di hati, kayak lagu Leto tuh, lubang di dalam hati. Kita lihat ya kenapa dia bersikap kayak gitu dan merahasiakannya ke kamu. Ada The Empress.
Ada The Empress, ada Page of Gods, Page of Cups ya. Lalu ada The Devil, The Devil. Terus ada Three of Imps, ada The Magician. Oke. The Magician ya. Aku lihat di sini kenapa dia begitu. Dia lebih memilih memendam rahasia itu, memendam sifat itu supaya kamu gak pergi dari dia. Karena dia takut. 2 kali saya bilang takut ya di pile 2 dan pile terakhir. Karena dia takut kamu malah judging dia kayak orang lain gitu, ngehujat dia. Dia sebenarnya sosoknya rapuh banget, tetapi dia tidak menunjukkan. Dia lebih memilih menjadi jalannya yaitu pendengar yang baik, pendengar curhatan orang, padahal sebenarnya dia pingin diurai juga sih apa yang membuatnya kesulitan, apa yang membuat jiwanya kosong. Terus ada The Devil. Dia udah aku bilang dia merasa terkekang di sini karena menyimpan banyak rahasia orang sih. Mungkin juga menyimpan rahasia kamu juga, tapi dia nggak mau bilang karena buat menghormati. Tapi di sisi lain menyimpan rahasia orang juga jadi bumerang sih. Bagi dia jadi bumerang. Kalau suatu hari ada orang yang bongkar rahasia dia, pasti orang-orang tersebut malah melakukan pembelaan diri mereka sendiri, bukan membela dia. Jadi dia memilih untuk memendam rahasia-rahasia yang tidak kamu ketahui supaya dia lebih aman. Well, sosoknya nih ada The Magician nih, ada juga yang keluar nih The Magician, tapi di mana ya? Aku lupa. Kayaknya di kartu yang episode lalu deh ada The Magician. Di manga apa di mana? Manga Tarot. Aku lihat nih The Magician ini orangnya apa ya? Dia merahasiakan itu dari kamu supaya kamu tuh nggak memikirkan dia terus. Dia nggak terlalu suka dipikirkan terus menerus. Dia pengennya ya udah kamu itu sama aku, kamu nggak usah tahu kamu ngapain. Kamu nggak usah tahu aku ngapain. Pokoknya kamu tetap ada di sisi aku, itu udah cukup. Aku akan beri semua yang kamu mau asalkan kamu ada di sisi aku. Kesannya sih nih kelihatannya kesannya bucin, tapi sebenarnya enggak. Dia hanya butuh apa ya? Butuh partner yang mau menerima dia dalam keadaan sebagian jiwanya itu kosong. Mungkin dia ingin mencari pelengkap dirinya yaitu di kamu, tapi dia nggak bilang. Caranya memang agak aneh sih. Agak apa ya? Agak nyeleneh, tapi dia bisa membuat kamu senang sebenarnya. Dia hanya takut ini, The Devil dan Three of Imps. Kalau dia menceritakan rahasia orang-orang ke orang lain, maka suatu hari dia akan diperlakukan sama. Itulah makanya dia diem. Bisa jadi sebenarnya dia udah tahu rahasia kamu yang nggak kamu sadari ya, tapi dia lebih milih diam supaya kamu nggak pergi dari dia. Oke, kurasa itu aja untuk file nomor terakhir, dan terima kasih sudah menonton. Intinya dia tidak ingin kamu pergi, makanya dia merahasiakan rahasia-rahasia kamu dari kamu sendiri. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. With love from Cats and Universe. See you again. Bye.